Halo semuanya, saya Junior Pratista Indrajaya dari jurusan Teknik Informatika Stikom Yosudarso Purwokerto. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas video proyek dari mata kuliah Komunikasi Interpersonal. Hari ini saya berbincang langsung dengan mahasiswa dari Telkom University Purwokerto dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang fasilitas dan dosen serta hal-hal yang mendukung pembelajaran mereka. Langsung saja mari kita sambut narasumber kita hari ini. Terima kasih. Halo semuanya, saat ini kita akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Silakan nama lengkap, jurusan, dan angkatan. Halo guys, aku Naswari Cabita dari jurusan Bisnis Digital dari angkatan 2024. Ya, langsung ya pertanyaan pertama. Apa yang membuat Anda memilih Telkom University, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke, kalau aku sendiri pilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu karena aku sendiri passion banget di bisnis, jadinya ya pasti aku pilih ini. Dan juga kita bisa ngelihat kalau di era saat ini kayaknya digital itu sangat apa ya, sangat dibutuhkan betul banget ya, kayak gitu sih. Sip. Oke. Lalu selanjutnya, bagaimana Anda menilai fasilitas yang disediakan oleh kampus untuk mendukung pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, dan akses teknologinya? Oke, kalau aku ngeliat sendiri sih dari apa tadi? Dari pembelajaran seperti ruang kelas, perpustakaan, Oke. dan akses teknologi. Kalau ruang kelasnya di sini cukup nyaman ya guys, karena ada AC dan proyektornya, sehingga bikin kami tuh ya nyaman di kelas gitu, belajarnya nyaman. Terus juga kalau perpusnya juga cukup memadai, dari buku-bukunya banyak. Dan juga Kalau untuk ruang kelasnya itu ada berapa sih? kalau ruang kelasnya sih gak tahu. Ruang kelasnya nggak tahu ya, nggak apa-apa. Kalau perpustakaannya? Perpustakaannya ada satu sih di gedung rektorat. Direktorat. Iya. Banyak ya buku-buku di sini. Di sini ya cukup banyak. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Apakah Anda merasa dosen dan tenaga pengajar di fakultas Anda itu mendukung akademik mahasiswa? Ya, kalau di sini dosennya itu dukung banget mahasiswanya buat berkembang di akademik ataupun non akademik. Kayak misalkan mereka bakal nyempetin waktunya buat ketemu sama mahasiswanya gitu. Wah, baik-baik ya dosennya ya. Wah. Karena dosennya juga sendiri masih muda-muda. Oh, muda-muda. Wah. Lalu ada pertanyaan ya. Nomor 4, bagaimana sistem akademik seperti KRS dan penggunaan mengakses sistem informasi kampus Igrasias? Oh, kalau dari Igrasiasnya sendiri itu gampang diakses ya. Karena kita bisa pakai akun yang udah dikasih sama kampus, dan juga KRS-nya itu juga sangat jelas dipaparkan di dalam Igrasias itu sendiri. Keren. Boleh tuh. Terus lanjut ya. Oke, sekarang lanjut di pertanyaan nomor 6. Apakah menurut Anda Telkom University itu responsif terhadap keluhan mahasiswa? Ya, kalau ini sangat responsif karena dari pihak kampusnya sendiri tuh ada kontaknya sendiri ya buat memberikan keluhan, dan itu langsung direspon dengan baik sih. Wah, keren. Oke, untuk selanjutnya, menurut Anda apakah lingkungan kampus ini mendukung kreativitas mahasiswa? Ya, itu tentu saja, karena di dalam Telkom University Purwokerto ini sendiri tuh ada UKM, banyak UKM, mulai dari olahraga, terus juga apa yang namanya kayak Google apa namanya, komunitas Google yang di dalamnya itu bisa terhubung sama jaringan di internasionalnya gitu maksudnya. Ya gitu sih. Dan juga kami itu bebas buat milih yang mana aja. Itu kan bisa buat ngembangin skill non akademik dari kami sendiri. Kalau kamu itu ikut nggak UKM di sini? Kalau aku sendiri sih ikut sih Kak, karena ya itu seru. Kayak misalkan basket dulu awalnya aku juga ikut. Terus buat yang saat ini aku ikut Astralik, itu kayak organisasi buat melatih bahasa Inggris. Di dalamnya aku itu menjabat sebagai divisi entrepreneurship, jadi koornya di sana. Dan juga kalau kepanitiaan biasanya aku ikut di
HMBD-nya sih, kayak acara-acara yang di dalamnya apa aja gitu. Oh, oke oke oke. Terus ada pertanyaan, apakah Anda terlibat dalam organisasi kemahasiswaan? Oke, kalau organisasinya sendiri mungkin belum ya untuk saat ini, karena aku bakalan ngikutin organisasi kayak HMBD tuh di tahun berikutnya, kayak misalkan besok di semester 3 kayak gitu sih. Oke. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang suasana sosial antara mahasiswa di kampus Telkom University ini? Oke, kalau lingkungan sosialnya sih menurutku sangat sangat mendukung gitu, kayak misalkan di sini nggak ada yang namanya perpeloncoan atau senioritas gitu, kayaknya nggak ada sih selama aku berkuliah di sini. Dan juga dari teman kelasku sendiri tuh sangat suportif gitu, kalau misalkan ada yang terkendala biasanya sih suka dibantu gitu sih. Suka dibantu. Temannya banyak nggak di sini? Ada dari luar Jawa atau mana gitu? Ya bener banget, di sini tuh banyak yang dari luar Jawa, kayak misalkan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan gitu, banyak sih Kak. Berarti semua nyatu ya, nyambung semua, Iya. berteman ya. Oke. Selanjutnya, menurut Anda itu aspek apa yang perlu ditingkatkan oleh Telkom University ini agar pelayanan kepada mahasiswanya semakin baik? Kalau aku sendiri sih mungkin dari jalur pedestriannya sih, karena kan aku sendiri tuh jalan kaki gitu dari kos, dan juga kalau mau jalan ke sini tuh aku lihat masih belum ada jalur pedestriannya. Mungkin untuk beberapa tahun ke depan bisa dibuat gitu, biar mempermudah pejalan kaki. Mungkin kayak bis gitu ya. Nah, ya. Gitu. Betul. Oke. Selanjutnya, jika Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan satu harapan besar untuk kampus ini, apa yang akan Anda sampaikan? Oke, apa ya? Semakin maju. Ya pastinya sih. Kalau aku ya pinginnya kampus ini jadi semakin maju, semakin luas, dan juga lebih memberikan fasilitas yang lebih baik lagi di kedepannya. Gitu aja sih. Ya, oke. Terima kasih dari Kak Arlin. Selanjutnya, narasumber kedua kita boleh perkenalkan diri ya dengan nama lengkap, angkatan, dan jurusan. Halo, perkenalkan nama aku Beta Yukusma Putri, aku dari Prodi Bisnis Digital Angkatan 24. Ya, oke. Langsung ya. Apa sih yang membuat Anda memilih Telkom University, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Alasan aku memilih Telkom University, apalagi fakultas yang saat ini aku masuki ya, itu karena selinier dengan jurusan aku yang aku masuki di SMA, yaitu jurusan IPS. Apalagi di sana kan aku juga belajar tentang ekonomi dan juga akuntansi, jadinya relevan sama apa yang aku pelajarin di sini. Kalau di jurusan ini tuh mempelajari apa aja sih? Banyak ya, nggak cuma tentang manajemen, bisnis, dan akuntansi, tapi juga tentang teknologi dan juga digitalisasi. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana Anda menilai fasilitas yang disediakan oleh kampus seperti ruang kelas, perpustakaan, dan akses teknologinya? So far so good ya Kak. Kalau dari kelas fasilitasnya cukup lengkap, dan untuk perpustakaannya juga fasilitasnya lengkap dan juga nyaman. Untuk akses teknologinya juga mudah diakses. Ya, selanjutnya, apakah Anda merasa dosen dan tenaga pengajar di fakultas Anda ini mendukung perkembangan akademik mahasiswa? Untuk saat ini sih dari yang aku rasakan sih ya cukup bagus ya untuk kemudian aksesnya. Cuman memang ada beberapa yang butuh maksudnya untuk akses kita ke dosen, ke beberapa dosen itu Lebih dimudahkan ya mungkin. iya benar, ada kesulitan untuk beberapa dosen gitu, tapi ya untuk saat ini bagus sih. Oke, boleh. Lalu bagaimana sistem akademik seperti KRS atau sistem informasi kampus Igrasias? Kamu pernah pakai? Pernah Kak, kita sering apalagi Igrasias ya, itu jadi tempat kita untuk belajar sehari-hari, untuk akses materi, untuk mengumpulkan tugas dan presensi. Ya, jadi untuk tadi yang Kakak sebutin, untuk saat ini sih belum ada kendala ya yang aku temukan, jadi ya aman-aman aja. Ya, masih aman ya.
Oke, bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses layanan administrasi kampus, seperti bagian akademik, keuangan, dan kemahasiswaan? Untuk akademik, mungkin untuk staf akademik itu responsif ya, cukup responsif walaupun terkadang itu gimana ya untuk kecepatan tanggapnya itu masih bervariasi ya, kadang cepet balesnya, kadang enggak kayak gitu responnya. Terus ada apa lagi Kak tadi? Ada keuangan atau kemahasiswaan? Kalau untuk keuangan, alhamdulillah ya kalau misalnya kayak untuk pembayaran semester dan lain sebagainya itu, mudah banget sih Kak, apalagi kita ada helpdesk-nya Telkom gitu, jadi kalau misalnya ada kesulitan kita bisa langsung minta tolong. Oke. Lalu selanjutnya, apakah menurut Anda Telkom University ini responsif terhadap keluhan atau masukan dari mahasiswa? Ya menurut aku sih cukup ya Kak, aku juga terkadang kalau ada kendala suka ke layanan administrasi ini gitu. Jadi cukup responsif terhadap mahasiswa dalam menanggapi keluhan dan juga saran. Oke. Selanjutnya, menurut Anda apakah lingkungan kampus ini mendukung kreativitas mahasiswanya? Ya seperti yang bisa kita lihat ya ini ya, suasananya cukup nyaman, damai dan sangat sunyi gitu. Ini sebenarnya sore hari, jadi makanya sunyi. Tapi untuk dalam meningkatkan kreativitas dan juga kolaborasi cukup baik sih, apalagi kan kita kadang ada event kampus, terus habis itu ada kolaborasi antar UKM, prodi ataupun fakultas. Kadang juga kita ada kayak studi banding sama kampus lain kayak gitu. Jadi cukup meningkatkan kreativitas dan juga kolaborasi. Biasanya itu ke kampus mana, Kak? Biasanya yang sedomisili ini bisa ke UMP atau ke UIN atau misalnya ke Unsud. Tapi kadang juga bisa sesama Telkom Bandung ataupun Telkom Surabaya seperti itu. Oke. Selanjutnya, apakah Anda terlibat dalam organisasi kemahasiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler? Kalau untuk organisasi saat ini sih belum ya. Cuman kalau untuk UKM, aku ada satu UKM yang aku masuki gitu. Dan untuk gimana dari kampus untuk memfasilitasinya itu cukup baik. Dari pendanaannya ketika kita ada event itu lancar aja gitu. Terus habis itu fasilitas untuk ruang UKM-nya dan lain sebagainya itu ya alhamdulillah dipermudah lah sama kampus. Oke. Selanjutnya, apa pendapat Anda tentang suasana sosial antara mahasiswa di kampus? Untuk suasana sosialnya, untuk saat ini selama aku menjadi mahasiswa di Telkom ya, belum menemukan adanya masalah sosial sih ya, maksudnya kita berbaur aja gitu, kita saling berinteraksi antara satu sama lain, baik yang maba ataupun yang cutting dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah kita ada toleransi lah di sini. Baik, selanjutnya, menurut Anda aspek apa yang perlu ditingkatkan oleh Telkom University ini agar pelayanan kepada mahasiswanya semakin baik? Kalau dari aku sendiri mungkin untuk fasilitas-fasilitasnya itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya untuk kualitasnya supaya kita mahasiswa juga diberikan kenyamanan untuk aksesnya dan juga kemudahan gitu. Jadi lebih efisien aja gitu. Oke. Yang terakhir, jika Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan satu harapan besar untuk kampus ini, apa yang Anda akan sampaikan? Harapan dari aku sih semoga Telkom University ini bisa menjadi kampus yang unggul, yang pastinya bisa dibanggakan oleh mahasiswa dan juga alumni-alumninya ya. Oke, cukup sekian. Ya, selanjutnya ini narasumber ketiga saya. Boleh perkenalkan nama lengkap, jurusan, dan angkatan. Hai, perkenalkan saya Fiha Nunjariah dari Prodi S1 Bisnis Digital angkatan 2024. Oke, jadi langsung pertanyaan ya. Apa sih yang membuat Anda itu memilih Telkom University khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis? Nah, sebelumnya saya tahu Telkom University ini dari salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia dan dari sanalah saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Telkom University ini. Untuk alasan mengambil prodi bisnis digital khususnya
karena itu tuh sejalan dengan pelajaran saya waktu SMA, waktu SMK, dan saya juga karena ini Telkom University, mereka juga mengambil mata pelajaran mata kuliah yang sangat adaptif dan juga digital sekali kayak gitu, serta dapat beradaptasi dengan dunia dunia industri sekarang seperti itu, Kak. Oke, boleh. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda menilai fasilitas yang disediakan oleh kampus seperti ruang kelas, perpustakaan, dan akses teknologi? Untuk di Telkom sendiri itu fasilitasnya sudah sangat baik dan sudah sangat memadai, dari kelas yang sangat nyaman dan modern dengan fasilitas AC dan TV LED serta proyektor. Untuk fasilitas-fasilitas lainnya ada perpustakaan, kantin, dan lainnya itu pun sangat-sangat modern dan ramah lingkungan seperti itu. Untuk kampus ini juga menyediakan wifi di seluruh tempatnya seperti itu agar kita semua bisa menggunakannya kayak gitu, Kak. Sini juga sepertinya banyak kantinnya ya. Iya. Yang selanjutnya, apakah Anda merasa dosen dan tenaga pengajar di fakultas Anda ini mendukung perkembangan akademik mahasiswa? Dosen-dosen di sini sangat mendukung, Kak, terutama jika kita ingin berkembang baik itu dari segi akademik ataupun yang akademik. Misal kita mau ngikutin lomba itu kita bakal dibimbing sampai akhir, dan dosen di sini juga bukan hanya mengajar seperti itu, Kak. Kadang juga memberikan inspirasi, motivasi agar kita kuliah dengan baik dan kedepannya bisa menjadi lebih baik. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sistem akademik seperti KRS atau sistem informasi kampus itu Igrasias? Di Telkom kan menggunakan Igrasias yang kami gunakan ini nih sangat user friendly sekali dan mudah dipahami. Untuk administrasi akademik juga tuh sangat responsif dan efisien sekali jika digunakan seperti itu, Kak. Oke. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses layanan administrasi kampus, mungkin seperti bagian akademik, keuangan, atau kemahasiswaan? Dari pengalaman saya itu tuh sangat cepat sekali responnya dan juga mereka cepat tanggap dalam memberikan solusi. Oke. Baik, selanjutnya, apakah menurut Anda Telkom University ini responsif terhadap keluhan atau masukan dari mahasiswa? Ya, sangat responsif sekali, Kak, karena dari aspirasi mahasiswa itu tuh didengar sekali, dan dari sanalah adanya peningkatan fasilitas dan juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti event ataupun kolaborasi lainnya diadakan. Bagus, selanjutnya, apakah lingkungan kampus ini mendukung kreativitas mahasiswanya? Ya, Kak, sangat mendukung di sini kreativitasnya, karena kita tidak hanya belajar tapi juga langsung praktek, dan itu tuh tidak hanya monoton dari apa yang setelah kita pelajari, tapi juga kreativitas, inovasi untuk kedepannya juga itu kita lakukan, kita kembangkan. Oke. Boleh, selanjutnya, apakah Anda terlibat dalam organisasi kemahasiswaan atau kegiatan ekstrakurikuler, dan seberapa besar kampus akan mendukung kegiatan tersebut? Untuk saat sekarang saya lagi aktif kegiatan berorganisasi seperti di Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga KSR PMI. Nah, dari organisasi tersebut dapat saya lihat bahwa kampus ini sangat mendukung adanya kegiatan-kegiatan tersebut, baik dari segi fasilitas, pembinaan, ataupun pendanaan. Kalau di BEM ini bagian apa? Aku masih jadi kayak eksmunya, kayak masih eksekutif muda bagian inter sebelum melanjut ke badan eksekutifnya, Kak. Ya, selanjutnya, apa pendapat Anda tentang suasana sosial antar mahasiswa di kampus ini? Di Telkom sendiri itu tuh banyak sekali latar belakangnya, baik itu daerah ataupun yang lainnya, dan dari sana tuh itu tuh sangat menyenangkan. Kita bersosialisasinya juga ya sangat menyenangkan kayak gitu, Kak. Ceria, orangnya ramah-ramah juga. Kalau kakak dari mana? Aku dari Sumatera Selatan, dari Kak, Sumatera. kebetulan ya. Dan di Telkom ini juga tuh gak hanya orang Jawa aja gitu, banyak dari Kalimantan, Papua, Medan. Oke, boleh. Selanjutnya, aspek apa sih yang perlu ditingkatkan dari Telkom University ini? Untuk saat ini sudah sangat baik sekali Telkom University ini nih. Mungkin kedepannya bisa ditingkatkan lagi Bagian mungkin sistemnya.
administrasi. Ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional kayak itu, karena di Telkom sendiri tuh kegiatannya masih kampus dan regional, ya hanya sekitaran Banyumas kayak gitu. Tapi saya harapkan kedepannya bisa yang lebih Internasional ya, go nasional, internasional internasional. lagi kayak gitu. Pertanyaan terakhir, jika Anda diberi kesempatan untuk menyampaikan satu harapan besar untuk kampus ini, apa yang akan Anda sampaikan? Saya berharap Telkom University ini nih menjadi bukan hanya menjadi kampus pelopor teknologi terbaik di Indonesia, tapi juga terbaik dari segi pengembangan diri, pengembangan karakter dan sosialnya kayak gitu, Kak. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi segitu saja wawancara saya dengan narasumber dari mahasiswa Telkom University Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini sih menurut saya wawancara saat ini tuh cukup menyenangkan dan mahasiswanya sangat banyak. Ya, jadi untuk akademiknya katanya sih tadi sangat maju ya, dan merespon juga keluhan dari mahasiswa-mahasiswa Telkom University dari Purwokerto ini. Sekian dari saya, terima kasih.